Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nilam Sari MZN. Pada video kali ini kawan-kawan semuanya akan belajar membahas materi mengenai teorema Pythagoras. Sebelumnya kita akan tulis judulnya dulu, yaitu pembahasan mengenai teorema Pythagoras. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya teorema Pythagoras ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, segitiga siku-siku biasanya alasnya dilambangkan dengan huruf A kecil. Ya, ini yang dinamakan alas, yaitu yang di bawah A kecil. Nah, kalau sisi tegak atau tingginya dilambangkan dengan B kecil. Kalau sisi miring biasanya dilambangkan dengan C kecil. Nah, setiap masalahnya pasti ada rumus yang akan ditentukan kalau dalam setiap pembelajaran. Nah, sekarang teorema Pythagoras rumusnya sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus dasar, rumus yang pertama kali yang harus kalian ingat. C kuadrat itu sisi miring sama dengan A kuadrat. A kuadrat adalah alasnya ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat adalah sisi tegaknya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya kita untuk mencari alas yang di bawah? Alas sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini rumus yang kedua yang perlu kalian ingat kalau mencari alas. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mencari tinggi atau sisi tegaknya? Maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Itu tiga rumus dasar teorema Pythagoras yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya kita tuliskan. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang diketahui sisi miringnya sama dengan 5 cm dan sisi tegak atau tingginya 4 cm. Maka yang ditanya adalah alasnya atau biasa dilambangkan dengan A. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang mana? Ya, yang A adalah rumus yang kedua. Maka rumusnya sama dengan A kuadrat. Ditulis dulu rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka setelah itu kita masukkan sisi-sisi yang diketahui. Maka terlebih dahulu ditulis A kuadrat sama dengan C kuadratnya berapa? 5 kuadrat. Karena dia 5 cm maka 5 kuadrat dikurang sisi tegaknya atau tingginya 4 cm. Karena dia 4 maka 4 kuadrat. Nah, maka A kuadrat, tarik akar, kita tahu 5 kuadrat artinya 5 dikali 5. Ingat, 5 kuadrat bukan 5 ditambah 5 ya, tapi 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 25. 25 dikurang 4 kuadrat artinya 4 dikali 4. Maka hasilnya adalah 16. Nah, A sama dengan 20, akar 25 dikurang 16 sama dengan 9. Maka hasil A sama dengan 3 cm. Oke, sudah dapat ya? Itu kalau kita untuk mencari alasnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini sama. Di sini diketahui segitiga siku-siku. Di sini alasnya 8 cm dan sisi miringnya 10 cm. Maka yang akan kita cari adalah tingginya atau sisi tegaknya. Maka kita menggunakan rumus yang B.
atau rumus yang ketiga. Maka kita tulis dulu nih rumus yang ketiga. Maka ditulis B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sebelumnya langsung kita masukkan sisi-sisi yang kita ketahui. B kuadrat, C-nya berapa? Sisi miringnya yaitu 10 cm. Artinya 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Nah, sekarang kita tulis B. Kalau B ini tidak ada pangkatnya, maka di sebelah kanannya kita tarik akar. Karena perpindahan tadi pangkat 2 dengan akar, maka kita turunkan 10 pangkat 2 artinya 10 dikali 10. Ingat, bukan 10 ditambah 10 ya. Maka hasilnya 100. 100 dikurang 8 pangkat 2. 8 kali 8 64. B sama dengan akar 100 dikurang 64 sama dengan akar 36. Maka hasilnya B sama dengan 6 cm. Maka diperolehlah sisi tegak atau tingginya sama dengan 6 cm. Nah, sekarang sudah kita pelajari beberapa rumus yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Maka yang perlu diingat adalah 3 rumus mencari sisi miring, alas, dan tingginya. Sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa saksikan dan tunggu terus video selanjutnya.